Subscribe. Wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Amr semoga meridai oleh Allah daripada keduanya, anna Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala bersabda ia, waktu zuhri, waktu zuhur, idza dalat asyams, saat dimana tergelincirnya matahari. Ini yang kadang-kadang orang salah memahami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi والرجاء ثواب أنت تعلم
ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. Al-Mukarramun wal-Muhtaраmun, para guru, para panitia, yang khusus sama-sama dihormati Bapak Haji Syukara, kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan sehat walafiat bersama seluruh keluarga besarnya, ketua DKM dan seluruh pengurus DKM, para ketua-ketua masjid dan mushola, dan seluruh para asatidzah, para sepuh, para orang tua, dan seluruh jamaah yang hadir. Yang pertama tentunya kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pelihara iman dan Islam kita sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Dan yang kedua, mudah-mudahan kita semua yang hadir di majlis yang mulia ini bersama guru kita, orang tua kita, saudara-saudara kita, bersama orang-orang soleh, ya, mudah-mudahan kita semua mendapat kelimpahan dan cucuran rahmat, maghfirah, inayah, ridho serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga berdoa karena saat ini sudah masuk di bulan Jumadil Akhir, maka sudah pertengahan ini. Artinya sebentar lagi masuk di bulan Rajab, setelah Rajab Sya'ban, setelah Sya'ban sampailah di bulan suci Ramadan. Tentunya yang kita minta kepada Allah, mudah-mudahan kita semua diberikan sehat, panjang umur, fi ta'atillah wa ta'atil Rasul, dan mudah-mudahan kita semua dapat dipertemukan ya dengan bulan yang kita rindukan, bulan yang kita nantikan, yaitu bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Qala as-sadiq rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid daril amin. Kita saat ini masuk ya, kitab Al-Awqat Al-Mawaqit, jamak daripada miqat, yang berkaitan dengan waktu. Ya. Ada para jamaah sekalian, ya, ibadah-ibadah, jadi miqat itu atau waktu itu ada dua ya. Yang pertama ada miqat ya zamani, ada miqat makani. Yang pertama tentunya ya salah satu, bukan salah satu ya, tapi yang menjadi patokan dasar apakah ibadah seseorang diterima atau enggak ialah apakah orang tersebut beriman atau sehingga orang yang ya sebelumnya kafir, non-muslim, kemudian pengen masuk Islam, maka sebelum dia melakukan amal ibadah lainnya, maka dia harus mengucap dua kalimat ya syahadat. Apakah orang yang membaca syahadat ada tempat khusus? Ya, tidak ada tempat khusus.
di mana saja boleh, di masjid boleh, ya, di rumah dia boleh, di kantor pemerintahan juga boleh. Orang baca syahadat tidak dibatasi oleh tempat. Kemudian apakah orang baca syahadat dibatasi oleh waktu? Maka jawabannya tidak. Selama hayat masih ada di kandung badan, kapanpun ia bersyahadat, ya, maka syahadatnya dianggap sah, dianggap apa? Sah. Kemudian yang kedua, ya, tentang ibadah yang kedua itu sholat. Apakah sholat itu dibatasi dengan tempat? Maka jawabannya tidak. Sholat di mana saja boleh. Ya, yang membedakan hanyalah keutamaan. Orang yang sholat di masjid lebih utama dibanding sholat di rumah. Di masjid Babul Huda dengan di Masjidil Haram tentunya lebih utama di Masjidil Haram. Makanya ya, tahun lalu saya berangkat haji, itu jamaah saya ingetin, saya bilang begini, Pak Haji, Bu Haji, ya, selagi masih kuat, masih sehat, usahakan 5 waktu sholatnya di Masjidil Haram. Ya, kenapa? Karena bandingannya jauh, 100.000 kali lipat dibanding masih dapat biasa. Udah nunggunya lama, nyampe di sana sholat ke masjidnya jarang. Ada jamaah haji, ya, Pak Ustadz, sholat di sini aja lah di kamar. Ada yang kemudian habis sarapan mereka berangkat umroh, udah ambil mikot di Tan'im. Kemudian mereka tawaf, mereka sa'i, waktu zuhur jam 11:30, jam 11:30 selesai. Saya bilang sama jamaah, dah kita nunggu dulu sampai datangnya waktu zuhur. Pak Ustadz, 1 jam lumayan, udahlah saya pulang aja balik ke hotel tuh, ya. Boleh nggak sholat di hotel? Boleh saja. Tetapi sayang, udah sampai di sana nunggu waktunya lama, ya. Kemudian juga ya, tidak dimanfaatkan ya, keberadaan kita selama di tanah suci. Jadi sholat di mana saja boleh, selama tempatnya suci, bersih dari najis, maka tempat itu boleh dijadikan tempat sholat. Kemudian apakah sholat itu ya dibatasi oleh waktu? Ya, nanti kita bahas, ada hadisnya. Kemudian puasa, apakah puasa dibatasi oleh tempat? Tidak, ya, orang di mana saja kalau sudah ada kewajiban bayar zakat ya kudu bayar apa? Zakat. Apakah dibatasi oleh waktu? Ya. Pengen bayar zakat fitrah ya berarti di bulan suci Ramadan, gitu ya. Atau selambat-lambatnya sebelum imam naik apa? Ya, naik mimbar. Kemudian yang berikutnya haji. Ya, haji. Apakah haji dibatasi oleh tempat? Ya, jelas. Ya, haji ya, tidak boleh selain di tempat yang sudah ditentukan. Saya pengen bikin Ka'bah sendiri di Cikarang, sah atau gagal hajinya? Loh, enggak. Ya, biar kata kerjanya sama, pakai kain ihram, ya karena tempatnya berbeda, maka hajinya tidak sah, ya. Kemudian dibatasi oleh waktu, ya, dibatasi oleh apa? Waktu. Kalau umroh bebas, umroh mau niat kapan pun bebas, tapi tidak dengan haji. Ada jamaah yang berangkat umroh, sekalian pengen apa? Langsung pengen haji, umpamanya mereka dapat double visa, visa umroh juga dapat, visa haji juga apa? Dapat. Ini kalau umroh di bulan suci Ramadan, pulang udah males, langsung sampai di bulan suci Ramadan, kemudian langsung niat haji, sah gak? Tidak sah. Kenapa? Belum waktunya, belum apa? Antar
Tar lupa, baru ingat di tanggal 10 Dzulhijjah. Sah gak niatnya? Tidak. Kenapa? Udah kelewat Al-Hajju Arafah. Dulu ada jamaah haji, ya, jamaah haji udah pulang, udah sampai rumah. Kemudian ya, jamaah haji ini yang belum lama pulang silaturahmi ke rumah, ketemu guru kita, ketemu Abuya. Saya kebetulan ada di situ. Kemudian jamaah ini nanya dan curhat, guru saya pengen curhat. Kata Abuya, curhat apa? Curhat haji. Curhat apa? Haji. Ya kan baru pulang haji. Ya, kok kenapa curhat? Itu guru yang saya bingung. Kenapa bingungnya? Sebab kemarin saya berangkat haji, ketika saya nyampe tanah air, saya baru ingat ternyata saya lupa niat. Ini kira-kira saya bisa nggak niat sekarang? Lah udah kelewat, udah apa? Udah kelewat. Jadi kalau bicara niat haji, ya harus sesuai dengan waktunya, nggak boleh kelewat. Ada dulu tahun 2015 saya jadi petugas kloter bersama petugas kloter dari mulai ketua kloter, ya, perawat, dokter. Itu ada salah satu perawat yang sibuk ngurusin jamaah yang sakit tuh, sibuk ya. Turun dari pesawat terus nanganin yang sakit. Di saat dari TPII, tim pembimbing ibadah haji Indonesia, mimpin niat, saat itu si perawat ini nggak ada di tempat, dia lebih ngurusin orang yang sakit. Sampai di sampai di Mekah, ya, dia baru ingat, iya ya, jamaah yang lain udah pada niat, saya belum ini. Ya, bagaimana Ustaz? Tanya ke saya, bagaimana? Saya bilang ya sudah, niat saja. Berarti boleh. Ya, tetapi karena niatnya tidak di tempat yang ditentukan, namanya mikot makani, nanti ada ketentuannya. Apa ketentuannya? Kudu bayar apa? Kudu bayar dam. Ya, kudu bayar dam. Jadi seperti itu. Nah, yang jadi masalah kalau sudah kelewat dari Arafah. Kalau sudah kelewat dari Arafah, ya bagaimana? Ya udah nunggu tahun depan, nunggu tahun depan. Wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Amr semoga meridai oleh Allah daripada keduanya, anna Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala bersabda dia, waktu zuhur ila dalat asyams, ya, saat dimana tergelincirnya matahari. Ini yang kadang-kadang orang salah memahami, ya, termasuk ketika saya ngajar di kampus, ya, saya tanya begini, coba apa yang kamu pahami tentang tergelincirnya matahari? Saya tanya juga kapan waktu zuhur itu. Ada yang mengatakan anak mahasiswa tergelincirnya matahari sudah terbenam, ada begitu. Ya. Saya tanya lagi waktu zuhur nih, kamu waktu zuhur sholat kamu itu ketika matahari di posisi gimana? Ya. Ini guru di posisi di mana matahari tepat berada di atas kepala kita. Inilah para jamaah sekalian yang perlu diluruskan. Apa yang dimaksud tergelincirnya matahari? Saat matahari sudah mulai condong, ya, tidak berada tepat di atas kepala kita, tapi sudah mulai condong. Jadi kalau di waktu zuhur kita bingung ini udah masuk waktu zuhur atau belum, silahkan kita berdiri di tengah-tengah. Kalau belum membentuk bayangan, berarti belum masuk waktu zuhur. Kalau sudah matahari condong ke arah barat, condong sedikit ke arah barat, sudah membentuk bayangan, maka masuknya waktu zuhur. Pak Ustaz, sekarang mah sudah ada masjid, ya alhamdulillah.
Ya, tetapi nanti para jamaah sekalian yang seperti ini bakal berguna. Ya, nggak usah jauh-jauh dah. Jadi kalau para jamaah ke Singapura nyari masjid susah, nyari masjid apa? Susah. Ya, mau tanya ya orang non muslim mulu. Ya, belum tentu mereka ngerti. Itu baru ke Singapura, apalagi ke Eropa, apalagi ke Amerika. Ya, saya punya murid di Jepang ya. Saya tanya, kamu kalau misalnya sholat Jumat ya kadang WA-an gitu. Kamu kalau sholat Jumat gimana? Waduh bro, saya kalau sholat Jumat itu kudu naik kendaraan sejauh 30 km. 30 km. Ya karena memang ya nggak seperti kita ya. Kalau kita alhamdulillah ya, tidak ada masalah dimanapun kita berjalan. Itu kita gampang menemukan menemukan masjid, menemukan mushola, ada orang-orang yang bisa kita tanya. Ada juga jamaah yang pulang kampung ke Medan. Sampai di Medan dia pengen sholat zuhur. Ya. Ingatnya di kepala dia, oh iya ya, zuhur di Bekasi jam 12 siang, sholatlah dia jam 12 siang. Padahal para jamaah sekalian beda wilayah, beda nggak? Beda lah. Di Jawa Timur kita sholat subuh jam 4 lewat berapa? Lewat 7, lewat 8 kan? Ya, tetapi di Jawa Timur sana sebelum jam 4, jam 3.50 sudah masuk waktu apa? Waktu subuh. Berbeda para jamaah sekalian, sehingga nggak bisa kita jadikan patokan satu wilayah ke wilayah yang lain. Nah ini bakal bermakna ya kalau tidak ada orang yang kita tanya, tetapi kita sudah ngerti ya ilmunya. Itu waktu zuhur tuh ya. Waktu zuhri. Wa kana zilur rajul qatunihi ma lam yahdur al-asr. Sampai kapan waktu zuhur itu? Sampai bayang-bayang seseorang sama dengan tingginya selama belum masuk waktu asar. Jadi kalau kita berdiri, tinggi kita berapa nih? Umpamanya tinggi kita 170 cm. Atau kita dirikan tongkat. Ada tongkat yang panjang, tongkatnya ada 2 meter. Kemudian sudah membentuk bayangan. Kita ukur nih, apakah bayangannya sudah lebih tinggi atau belum? Kalau tongkat 2 meter, bayangannya sudah 2,5 meter, berarti sudah habis waktu zuhur. Tapi kalau tongkatnya 2 meter, kemudian bayangannya baru 1,50 meter, 1,70 meter, belum melebihi bayangan dari tongkat tersebut, maka waktu zuhur masih ada. Ya. Wa waqtul asri malam tasaffar asy-syams. Dan waktu asar itu selama matahari cahayanya belum menguning. Kuningnya belum habis. Wa min hadis Abi Musa, dan dari hadis Abi Musa, wa syamsu murtafi'ah. Ya, mataharinya masih nampak tinggi, masih kelihatan. Masih nampak apa? Masih nampak tinggi, masih nampak kelihatan. Berarti kalau kita masih melihat matahari, ya, umpamanya kita tidur habis zuhur, tidur apa? Habis zuhur. Kan memang seperti halnya Nabi kan suka tidur qailulah, ya, tidur sejenak. Karena Nabi bangun sudah di tengah malam, nanti di siang hari tidur sejenak. Kalau kita kebalikannya bukan tidur sejenak, ya, tidur siangnya sampai kelewat gitu kan. Ada orang yang habis zuhur dia tidur, kemudian bangun-bangun sudah apa? Sudah menjelang maghrib, dia bingung ini udah maghrib ada belum? Lihat ada mataharinya. Wa waktu sholat maghrib malam yaghib asy-syafaq. Dan waktu sholat maghrib ini, ya, di saat mataharinya cahaya apa? Cahaya syafaq, cahaya merahnya ini belum hilang. Ya, belum hilang. Wa waktu sholat subhi min tulu'il fajr ma lam tatlu asy-syams. Dan waktu sholat subuh dari terbitnya fajar, ya, sampai dari terbitnya fajar. Ada 2 fajar shadiq, ada fajar kadhib. Yang dimaksud adalah fajar shadiq. Sampai kapan? Sampai terbitnya matahari. Itulah waktu-waktu sholat.